Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nyai boleh perkenalkan namanya siapa, usianya berapa, dan alamatnya dari mana? Nama Khadijah, usia 77, alamatnya Kertapati, Jalan Kayu Rokan. Ada Nyai Khadijahnya dari Kertapati, usianya 77 tahun. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Nyainya. Jauh tidak? Jauh dari Kertapati. Jauh-jauh dari Kertapati. Sebelumnya keluhannya apa aja? Sakit bongkok, asam urat. Nah, beliau kebetulan Bongkok, ini sekarang enggak tegak. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya tadi datang ke center KHL, keluhannya dua berarti ya. Ada di bagian pinggang dan asam urat. Nah, kebetulan salah satu keluhannya ini di bagian asam urat. Untuk keluhan asam uratnya ini sudah berapa lama sakitnya? Sakitnya asam urat ini lama, sekitar 5 bulan. Kurang lebih selama 5 bulanan beliau menderita keluhan di bagian asam urat. Betul atau tidak, Mak? Betul. Lama atau tidak? Lama. Terus untuk keluhan asam uratnya ini penyebabnya karena apa? Makan basinya ini, apa sayur ini, nah ini apa? Itu kartu bayar mobil aku. Itu Nah, jadi penyebabnya tadi dikarenakan pola makan beliau yang sebelumnya kurang dijaga. Betul tidak? Apa aja dimakan kata beliau tadi, termasuk beliau juga hobi sayuran hijau seperti daun katut dan daun bayam. Di mana ketika kita berlebihan mengonsumsi sayuran hijau ini bisa menyebabkan asam urat kita jadi tinggi. Betul atau tidak? Betul, bukan cuma sayuran hijau juga, ada juga kacang-kacangan atau enggak jeroan-jeroan. Itu juga kalau kita mengonsumsinya secara berlebihan bisa menyebabkan yang namanya asam urat kita jadi tinggi. Sehingga kalau sudah jadi tinggi nih asam uratnya, yang Nyai rasain di tubuhnya itu gimana? nah apa tuh? Minum. Rasanya nanyur, ya tahu ngilu-ngilu Bapak Ibu ketika asam uratnya itu lagi tinggi. Yang dirasainnya itu di bagian mana? Dengkulnya atau lututnya, betul atau tidak? Nah, terus Nyai untuk yang namanya kemarin itu untuk asam uratnya ini juga sering kambuh-kambuhan tidak? Yo, kalau dingin kaku. Nah, dimana kalau dalam kondisi dingin juga Bapak Ibu untuk keluhan asam uratnya ini kambuh-kambuhan. Seringnya itu rasanya ngilu sehingga membuat yang namanya aktivitas beliau dan juga ibadahnya pasti juga bakal terganggu. Betul atau tidak? Betul. Terus Nyai kemarin juga pasti nggak cuma diri aja di rumah nahan rasa sakit kan? Pasti juga sempat berobat kemana aja. Kemarin berobatnya itu kemana baik? Mana baik? Sampai Sempat dibawa ke rumah sakit juga nggak? iya, Di rumah sakit asam uratnya diapain? di terus. Waktu itu sudah sempat dikasih obat nggak? Iya, diobat. Waktu itu dikasih obatnya berapa butir dalam seharinya disuruh minum? Aduh, terus kali makan itu 5 butir. 3 kali. Kurang lebih sebanyak 15 butir obat dalam satu harinya. Satu kali makannya aja 5 butir Bapak Ibu, 3 kali sehari. Kurang lebih sebanyak 15 butir. Betul atau tidak? Sedangkan sakit asam uratnya kurang lebih selama berapa lama tadi? 5 bulanan. 5 bulanan itu rutin minum obatnya. Iya. 5 bulanan minum obat sehari 15 butir. Kira-kira obatnya yang telah masuk ke dalam tubuhnya ini banyak apa tidak? Banyak banget Bapak Ibu. Mungkin bukan ratusan lagi, sudah ribuan. Betul atau tidak? Tapi kemarin banyak minum obat seperti itu, ada nggak ngerasain perubahan? Aduh, cuman habis obat kayak itu. Ada perubahannya. Cuman kalau obatnya sudah habis, kumat-kumatan lagi. Betul tidak?
Berarti perubahan yang beliau rasakan tadi sifatnya cuma sementara Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena ketika beliau mengonsumsi obat, obatnya masuk ke dalam tubuhnya ini hanya membius saraf-sarafnya saja untuk menahan rasa sakit ataupun rasa ngilu atau rasa nyeri yang ada di bagian dengkul nyainya. Makanya nyainya ini kalau pengen asam uratnya nggak naik, pengen dengkulnya ini nggak sakit, yaitu harus mengonsumsi obat sebanyak 5 butir dalam seharinya. Betul atau tidak? Betul, tapi apakah perubahannya selamanya? Tidak, cuma sementara. Katanya ini tadi kalau obatnya habis, kumat-kumatan lagi. Betul apa tidak? Betul. Selain minum obat juga, nyainya ini ketika lagi kambuh, sempat cerita ke yoga, sempat digosok-gosokkan juga nyainya. Digosokkannya tadi pakai minyak apa nya? Minyak bubuk. Sering juga digosok dengan minyak-minyakan seperti minyak bubut. Ada nggak perubahannya? Ya, ada mendingan. Tapi kalau digosok-gosok dengan minyak bubut, rasanya itu mendingan Bapak Ibu di bagian dengkulnya. Karena minyaknya tadi rasanya itu hangat, betul tidak? Panas rasanya, sehingga dengkulnya ini ketika lembut digosokkan dengan minyak rasanya enakan. Dan sampai akhirnya kemarin Nyai setelah minum obat, digosok-gosok, gak ada perubahan, dan ketemu dengan senter KHL, dia ngasih tahunya ini siapa? Ibu Erna tadi. Dikasih tahu oleh temannya sendiri, Ibu Erna. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Ernanya. Kebetulan beliau tadi juga terapi nemenin nyainya ini. Cuman tadi kebetulan beliau sholat terlebih dahulu. Nah, dimanapun beliau berada, Mama Ernanya, beliau ini termasuk orang baik apa dia? Orang yang sangat luar biasa baiknya. Kenapa? Karena beliau peduli kepada nyai saya. Dia melihat mungkin nyainya ini banyak yang ngerasain rasa sakit, bahkan sholat juga sempat nunduk kata beliau. Sampai akhirnya diinformasikan ke senter KHL, berharap nyainya ini kedepannya tambah sehat lagi. Betul tidak? Kita juga harus sama kayak Mama Ernanya, harus menjadi orang baik dengan cara menginformasikan ke teman-teman kita, ke keluarga kita yang punya banyak keluhan di luar sana, diajak ke senter KHL biar sama-sama sehat. Dan terus Nyai sekarang terapinya sudah berapa lama? 4 kali. Kurang lebih selama 4 kali beliau datang ke senter KHL masuknya. Masuk beliau tadi yang datangnya. Kalau mulai terapinya ini beliau sebelum yang namanya kita libur 2 minggu kemarin. Tapi beliau yang namanya itu mungkin belum tahu informasi KHL-nya buka kembali, sudah masuk itu 4 hari yang lalu. Nah, beliau jadi cuma ngitungnya itu cuma 4 hari ke depannya aja. Tapi berapapun hari beliau datang ke senter KHL, kira-kira ada nggak perubahannya? Ada apa tidak? Alhamdulillah. Tapi sebelum beliau merasakan perubahan tadi, pastinya beliau datang ke senter KHL ngerasain yang namanya reaksi terlebih dahulu. Betul tidak, Ma? Kalau Nyai reaksi yang kemarin, seperti apa yang Nyai rasakan? Iya, pegal-pegal, berjalannya bongkok. Bongkok. Kalau sholat deh, ada sholat ini, nggak ada. Jalan itu. Bongkok ya. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali Nyai. Berarti Bapak Ibu yang beliau rasakan reaksi pertama kali datang ke senter KHL itu reaksinya pegel-pegel. Sampai beliau itu jalannya bongkok sakit-sakit dengan reaksinya tadi. Tapi alhamdulillah tadi Nyai katanya Nyai nggak berangsur lama dan sekarang sudah nggak terasa lagi pegel-pegelnya, sakit-sakitnya tidak terasa lagi. Tapi kira-kira Bapak Ibu kalau pulang-pulang dari senter KHL terkena reaksi pegel-pegel berbahaya apa tidak? Tidak, itu disebut dengan proses penyembuhannya, proses perbaikan tubuh kita atau kotoran, racun, bahan kimia yang ada di dalam tubuh kita ini lagi dikeluarkan sehingga di tubuh kita tumbuhlah sinyal-sinyal. Nah, dan kenapa bisa merasa pegel-pegel? Itu ditandakan otot kita yang kaku, yang keras itu lagi dilenturkan dan dilemaskan. Makanya timbulnya itu rasanya pegel-pegel dan sakit-sakit. Tapi berbahaya apa tidak? Tidak. Kalau kena reaksi pegel-pegel, terapinya dilanjutkan atau berhenti? Dilanjutkan. Besoknya wajib datang lagi atau tidak? Datang. Dan terus Nyai, setelah ngerasain reaksi, terus sekarang untuk perubahan di bagian asam urat Nyai ini sekarang gimana rasanya?